Sebelum baca Quran, kenapa kita disuruh membaca ta'awuz? Supaya pikiran kita itu tidak disesatkan setan. Ayatnya benar, hadisnya sahih, tapi penafsirannya sesat. Na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah minasyaiton, dari setan. Apa bedanya dengan iblis? Bosnya, induknya, GM-nya, mohon maaf Pak GM yang itu sini, namanya iblis. Anak buahnya itu namanya setan. Mereka ini dari kalangan syayatinal insi wal jinni, dari dua kelompok. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan ini dari dua kelompok, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Makhluknya dua. Satu komunitas namanya jin. Jin ini ada yang Islam, juz 29 surat Al-Jin. Wa anna minnal muslimun, kami ada yang jin Islam. Wa minnal qasitun, kami ada yang jin kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Yang Islam itu taharraw rasyada, selalu mencari jalan yang lurus. Sedangkan yang kafir ingkar itu kanu li jahannam hatawa, mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi komunitasnya namanya jin, ada yang Islam, ada yang kafir. Induknya namanya iblis. Iblis artinya putus asa. Ablasa yublisu, iblis, putus asa, nggak ada harapan. Harapan itu bahasa Inggrisnya hope. Tidak ada harapan, hopeless. Hopeless, iblis hopeless. Jadi kalau ada orang, saya sudah nggak ada harapan Pak Ustadz, berarti kau iblis. Nah, makanya kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim diambil dari kata rajam. Rajam melempar batu sampai mati. Makanya kalau ada orang berzina, na'udzubillah, sudah punya suami, sudah punya istri, tapi masih melakukan perbuatan zina, hukumannya dirajam. Dirajam, dilempar batu sampai mati. Makanya makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan Allah dari setan yang dirajam, dilaknat, dikutuk. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari setan. Setan itu bisa tobat Pak Ustadz, bisa. Tapi jangan buat komunitas. Kalau mau buat komunitas pemuda hijrah, bagus. Komunitas pengusaha hijrah, bagus. Jangan buat komunitas setan tobat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu baru masuk ayat. Ya Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha, panggilan. Allah memanggil. Ada yang dipanggil semua manusia. Ya ayyuhan nas. Ada yang dipanggil orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang dipanggil orang, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ada yang dipanggil orang, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi. Ada yang dipanggil orang, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Tapi dalam Al-Quran nggak ada ayat manggil ya Muhammad, nggak ada. Allah kalau mau manggil Muhammad SAW nggak dipanggil namanya, tapi dipanggil gelarnya. Ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Maka kata ahli tafsir,
Allah pun berakhlak, tanda kutip. Allah pun beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah dipanggil ya Muhammad. Dipanggil dia dengan gelar-gelar. Makanya kalau ada orang manggil dia Muhammad, kurang adab, kurang sopan. Protokol berikut ini mari kita panggilkan mendengarkan tausiah kita semua yang akan disampaikan oleh Somad Al-Ustaz Abdul Somad. Saya enggak minta dihormati, tapi tolong hormati saya. Ya ayyuhalladzina ya ayyuha, dipanggil oleh Allah SWT. Ustaz, ya kalau kita dipanggil Allah jawabnya apa? Jawabnya amalkan. Itu maksudnya. Ini kadang ya ayyuha, hai, ya ayyuha, kita dipanggil, diundang. Yang diundang masuk ke dalam Ramadan ini siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Undangannya undangan khusus. Ini masjid komplek perumahan BSI Baranang Siang Indah. Ya ayyuhal Baranang Siang Indah, hadirilah acara temu kangen silaturahim di Hotel Anu. Tiba-tiba datang saya, kata security, mohon maaf, nggak boleh masuk, karena saya kebetulan pakai masker. Pas saya buka, oh Ustaz, kenapa saya nggak dikasih masuk? Karena saya nggak masuk dalam undangan. Maka yang diundang ini hanya ya ayyuhalladzina amanu. Makanya nanti kalau kita lihat di bulan suci Ramadan ada rumah makan hantu yang kelihatan kakinya tapi kepalanya nggak kelihatan. Itu ada di Bogor. Di Indonesia. Kalau di tempat saya ada, kelihatan kakinya aja, ditutup pakai kain selendang yang untuk jenazah itu. Kakinya kelihatan, kepalanya nggak kelihatan. Ini berarti dia ini nggak dapat undangan. Nah, makanya kalau ditanya kenapa nggak puasa, kan udah dikasih tahu Ustaz Somad, kami bukan orang Baranang Siang, kata. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka sebelum Ramadan itu kembalikan iman. Mungkin imannya lepas. Hah? Masa ada orang imannya bisa lepas Pak Ustadz? Ya, yang ngomong bukan saya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang tidak akan berzina kalau ada imannya. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang tidak akan nyolong, tidak akan mencuri, tidak ada korupsi kalau ada imannya. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang tidak akan minum khamar, enggak akan pakai narkoba kalau ada imannya. Yang meriwayatkan hadis ini sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu makamnya di Taif 100 km dari Makkah. Insya Allah panjang umur kita berangkat umroh dan ziarah ke Taif. Ongkos tanggung masing-masing. Yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Yang mendengar hadis ini sahabat Abdullah bin Abbas namanya Ikrimah. Ikrimah yang mendengar hadis ini bertanya, ayunza'ul iman, apakah iman itu bisa keluar lepas dari badan? Abdullah bin Abbas tidak menjawab dengan bahasa lisan, dia menjawab dengan body language, bahasa tubuh. Fashabbaka baina asabi'ihi, dia jalin jari jemarinya. Summa naza'ahu, mohon maaf, takut cincin copot. Summa naza'ahu, lalu kemudian dia tarik, dia lepaskan. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman lepas dari badan. Lepas. Ketika orang berzina, imannya lepas. Ketika orang korupsi, imannya lepas. Ketika orang minum khamar, sabu-sabu, narkoba, lem kambing, pil anjing gila,
imannya lepas. Hina taba, ketika dia bertaubat, ada imannya kembali. Ketika sedang berzina, imannya lepas, dan sebelum iman kembali, malaikat maut datang. Berinisial Anu, usia 71 tahun, mati di lokalisasi setelah menenggak pil obat kuat. Kap 70 dikasih minyak pesawat, meledak, pecah pembuluh darah, mati dalam keadaan iman belum kembali. Rencana mau mabuk, nggak ada uang, sabu-sabu, nggak ada duit, akhirnya ambil kopi campur spiritus, diminum, mati dalam keadaan iman belum masuk ke dalam badan. Makanya habis tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin alaiha nahya, kami hidup dengan itu, wa alaiha namutu, kami mati dengan itu, wa biha nub'atsu, kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar dengan itu, dengan iman. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat beriman.